saudara-saudara, pada malam hari ini tema kita adalah tentang kesehatan. Ya. Dalam Dhammapada disebutkan kesehatan adalah harta terbesar dalam kehidupan kita. Kalau kita menggunakan logika kita berpikir, apa yang dikatakan Buddha itu sungguhlah benar adanya. Ya. Kalau kita memiliki harta yang berlimpah sekalipun, bila kita sering sakit-sakitan, harta itu pun tidak bermanfaat untuk kita. Ya, kebanyakan juga dalam kehidupan ini hal seperti itu yang banyak terjadi. Ya, ada orang yang hidupnya sederhana, bahkan susah secara materi, tapi tetap selalu sehat. Ya. Ada juga orang yang memiliki kekayaan yang banyak, tapi banyak juga jenis penyakit yang diidapnya. Ya. Jadi kalau terjadi hal seperti yang terjadi kepada orang yang berada tadi, harta itu pun tidak bisa dinikmati. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam hidup ini kiranya sebisa mungkin kita menjaga kesehatan kita masing-masing, apalagi untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, kalau kita badan kita sering sakit, duduk saja susah di lantai, ya, kita akan kesulitan untuk belajar Dhamma. Untuk mendengarkan Dhamma kita tidak akan betah. Apalagi ingin mempraktekkan meditasi, ya, kita akan kesulitan. Karena kita tidak mampu untuk mempraktekkan meditasi dengan cara duduk bersila. Untuk kita belajar Dhamma sekalipun, untuk mendengarkan ceramah ataupun pengajaran-pengajaran Dhamma, kita akan kesulitan. Kita pasti memilih untuk tinggal di rumah. Syukur-syukur kalau kita mau belajar dari media sosial umpamanya, ya, walaupun di rumah, tapi tetap mendengarkan YouTube dari channel Buddhis, ya, di ceramah, latihan-latihan meditasi, pengajaran, itu masih mending. Namun kalau kita lost sama sekali, kita menggunakan media sosial hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk belajar, bukan untuk menambah ilmu, akhirnya media sosial itu memperburuk keadaan kita. Ya, kebanyakan sangat disayangkan orang-orang punya handphone Android, tapi hanya digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak ada penting dan tidak ada sangkut pautnya dengan apa jenis pekerjaan kita. Ya, hanya menghabiskan waktu supaya terhibur, tapi tidak bermanfaat. Seharusnya kita menggunakan handphone kita itu sesuaikanlah dengan jenis pekerjaan kita. Ya, kalau dia bekerjanya di bidang administrasi, ya bukalah channel-channel yang berhubungan dengan hal itu. Ya, kalau ibu-ibu yang hobinya memasak, mungkin jualan, ya bukalah yang cara belajar masak, bagaimana mengolah makanan, itu lebih bermanfaat. Kalau orang-orang yang kerjanya bengkel, ya banyak itu ajaran-ajaran atau pelajaran tentang bengkel, tentang mesin, itu ya. Jadi
sehingga media sosial itu bermanfaat. Kalau tidak, kita akan hanya menggunakan handphone kita itu hanya untuk bersenang-senang tanpa manfaat. Kita habis uang, hanya menghabiskan waktu saja, tapi tidak menambah ilmu kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini akan menguras kesehatan kita. Ya, kadang orang ada sampai malam, tengah malam pun masih belum tidur. Apa yang dikerjakan? Hanya menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kesehatannya akan terkuras dan melakukan suatu kegiatan yang tidak berguna untuk dirinya. Ya, hanya membuang waktu. Ada juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam hal kesehatan ini sebisa mungkinlah kita menghindari hal-hal yang kalau kita konsumsi ataupun kalau kita makan ataupun gaya ataupun cara hidup kita itu, kalau kita merasa ini tidak baik akan merusak kesehatanku, sebaiknya kita menghindarinya, mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, bergadang ya sampai larut malam yang nggak ada manfaatnya, kadang-kadang hanya kongko-kongko, tapi sampai jam 2 sampai jam 3 pagi dengan alasan susah tidur. Ya, kenapa susah tidur? Karena terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak yang diinginkan, terlalu banyak yang dicita-citakan, terlalu tinggi, ya, akhirnya sulit tidur. Nah, hal ini kalau kita kerjakan secara terus-menerus, sudah pastilah akan mengurangi daya hidup kita. Semua kita tentunya mengharapkan usia yang panjang, ya, umur yang panjang kalau bisa. Ya. Oleh sebab itu kita berusaha menghindari hal-hal yang membuat umur kita itu menjadi pendek. Ya, walaupun kita mungkin tidak rajin berolahraga, setidaknya kita bergerak, ya, bergerak. Jangan kita bekerja di tempat yang ber-AC selama 1 hari pun, ya, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan di ruangan bebas bergerak, ya, itu pun akan merusak kesehatan kita. Ya, kalau bisa usahakanlah keluar keringat, ya, sesekali kena panas, tapi jangan terus-terusan, ya, terus-terusan kena panas pun akan membuat tubuh kita cepat rusak. Ya, nah, Bapak Ibu serta saudara, terutama tentang makanan, ya, kita ketahui sekarang banyak penyakit itu yang datang diakibatkan oleh makanan, ya, terutama makanan-makanan instan yang enak rasanya, menggoda, ya, tapi akan merusak. Ya, kalau kita membandingkan kehidupan kita dulu di saat masih kecil ataupun masih muda, belum begitu banyak jenis jajan-jajanan. Ya, namanya ada paling ubi goreng, pisang goreng, pisang rebus. Ya, memang rasanya tidak seenak makanan-makanan instan yang sekarang, tapi itu akan membuat tubuh kita sehat. Ya, sekarang dengan banyaknya jenis makanan instan, apalagi anak-anak kecil, remaja, yang sekarang kalau kita perhatikan mereka tidak suka makan sayur, betul tidak? Ya, ini suka makan sayur. Sudah pasti ya. Anak-anak sekarang tak ada yang suka makan sayur, makan yang berkuah, yang sukanya makan kering.
paling ayam geprek, apa yang suka ya, yang kering-kering. Nah itu ya. Berbeda dengan kita dulu semasa kecil, apa yang ada dimasak oleh orang tua itulah yang dimakan, nggak ada jajan. Ya. Jadi nyatanya umur orang-orang dulu, orang-orang tua kita itu panjang-panjang. Ya, kalau anak-anak sekarang sulit. Begitu banyaknya jadi makanan ringan yang sangat menggoda. Dan untuk mendapatkannya gampang. Di kedai-kedai di mana saja ada. Ya, sudahlah sifat anak-anak memang suka yang makan yang kering-kering dan instan, gampang pula diperoleh. Jadi yang makanan yang dimasak oleh orang tua di rumah nggak dijamah. Ya, sekarang begitu saya pun heran melihat di rumah ya, anak Romo sendiri pun begitu. Ya, si Apin itu seperti sama si Abdul. Mamanya masak begitu banyak jenisnya, sayur sampai 3 macam, pakai ini, pakai ikan. Dia buka tempat makan itu hanya lihat, gak saya. Kita pun heran ya, mau macam mana lagi ya. Dia sukanya malah pergi keluar beli makanan kering. Paling ayam goreng sama sambal itu saja. Padahal di rumah begitu banyak yang dimasak oleh orang tua, tapi nggak selera. Milihnya pergi keluar beli nasi bungkus ataupun itu Kentucky atau yang keren-keren lah orang. Itu saja yang dimakan. Nah, jadi sangat sulit kita merubah kebiasaan anak-anak sekarang. Kita prihatin untuk menjaga kesehatan mereka sebenarnya. Ya, kalau diterus-teruskan seperti itu, ya sulit untuk mendapatkan usia yang panjang. Karena itu semua makanan mengandung penyedap, ya, yang tidak baik untuk tubuh. Memang enak di mulut, masuknya enak, tapi badan yang mengolahnya yang tidak tahan. Ya, rapuh. Kita lihat saja tulang-tulang orang yang meninggal sekarang, rata-rata hitam-hitam, gosong-gosong. Karena banyaknya jenis perasa yang membahayakan. Ya, jadi kalau bisa ibu-ibu paksalah sedikit anak-anak kita untuk mau makan makanan yang sehat yang dimasak oleh ibunya di rumah, yang bersayur, yang berkuah. Ya. Kalau bisa itu sangat baik. Sekarang penyakit orang yang paling banyak penyakit lambung, betul tidak? Asam urat, kolesterol. Itu semua diperoleh kebanyakan diakibatkan oleh makanan yang dimakan. Ya, kalau dulu-dulu orang-orang tua kita sakit mah itu jarang dikenal. Ya. Sakit asam urat itu dulu nggak dikenal. Ya, kolesterol itu nggak dikenal. Paling dikenal dulu darah tinggi katanya ya. Kalau sekarang yang menyerang orang-orang sekarang 3 macam itu, lambung, kolesterol, dan asam urat. Rata-rata semua orang hampir kena. Kalau lambung, bukan hanya orang tua yang kena, karena anak-anak sekali itu sudah banyak yang kena lambung. Ya, karena itu tadi makanan tidak teratur, dimakan yang kering-kering, makannya sedikit, ya. Jadi saat muda pun sudah kena. Nah, jadi memang nanti coba berubah ya. Mamanya makan masak sayur, makan banyak-banyak sayuran. Besok mamanya masak tambah banyak lagi. Kalau kamu nggak mau makan, mamanya malas masak. Semalam masak nggak dimakan. Ya. Jadi besok ini yang muda-muda kuat-kuat makan sayur ya. Enak itu makan sayur. Ya, kadang-kadang kita makan pakai daging, pakai ikan setiap hari pun jenuh. Kalau sekali kita hanya makan sayur-sayuran beberapa hari, enak. Jadi dirubah-rubah.
Jangan terus setiap hari disediai daging ikan. Sekali-sekali hilangkan itu, tukar hanya sayur. Berubah. Itu lebih enak. Dan kadang-kadang kita setiap hari makannya begitu juga pun bosan. Ya. Nah, jadi kesehatan ini sangat penting untuk kita dalam kehidupan ini, terutama kita yang ingin mempraktekkan dhamma dengan benar, ingin kuat belajar dhamma, kesehatan pun harus dijaga. Ya, semakin panjang usia kita, semoga kita tambah banyak melakukan kebajikan, punya kesempatan banyak melakukan kebajikan. Kalau umur kita panjang, kalau kita umur pendek, apalagi tak sempat melakukan kebajikan, nggak sempat berobat, tiba-tiba sudah selesai. Ya. Tapi kalau usia kita panjang, di pertengahan kita menyadarinya, masih punya kesempatan untuk menabung kebajikan, punya kesempatan untuk merubah. Ya. Nah, dalam hal ini sekarang ada program dari pemerintah, sudah semua dengar ya, tentang cek kesehatan gratis. Ini adalah hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkannya. Kalau di awalnya dulu dikenal dengan kado ulang tahun, sekarang sudah berubah untuk semua. 1 tahun sekali punya hak untuk melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas. Ya, nggak tergantung lagi harus ulang tahunnya, apapun sudah lewat ulang tahunnya, sudah tidak masalah. Yang penting kalau kita tidak biasa menggunakan HP, mendaftar langsung ke Puskesmas. Nanti akan diatur jadwalnya, ditanyakan Bapak akan cek kesehatannya kapan. Kalau kita biasa menggunakan HP, silakan install secara gratis itu aplikasi Satu Sehat. Bisa di situ mendaftar di online. Ya, tinggal memilih di situ kita mau periksa kapan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah hak kita sebagai warga negara dari pemerintah memberikan cek kesehatan gratis untuk setiap warga negaranya. Ya, kalau kita cek kesehatan sendiri mungkin 1 juta pun tidak cukup kalau di tempat-tempat swasta. Tapi ini adalah hak kita, ya gratis dari pemerintah. Tapi usahakan BPJS-nya hidup. Kalau di saat kita cek kesehatan gratis, tiba-tiba kita akan dirujuk menghadapi, kita sudah diperiksa, tiba-tiba mengalami penyakit yang parah, kita pasti akan dirujuk. Oleh sebab itu, BPJS-nya harus hidup. Ya, harus hidup BPJS-nya. Jadi ambillah kesempatan ini. Ya, ini semua di seluruh Indonesia lagi gencar-gencar. Kami pun disuruh menyampaikan hal ini kepada masyarakat supaya mengambil haknya. Ya, mengambil hak untuk melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas kecamatan masing-masing. Ya, jadi daripada kita tidak mengetahui sebenarnya kita sudah punya penyakit, lebih baik kita cek dan kita mengetahui, oh aku sudah ada penyakit ini, sehingga kita bisa berhati-hati dan tidak sempat parah. Mungkin masih keadaan ringan, masih gampang untuk ditangani. Tapi kalau kita tidak pernah cek, tiba-tiba langsung saja kita parah, akan sulit untuk mengobatinya. Tapi kalau di awal-awal istilahnya baru kena gejala-gejala, lantas kita cek
dan obat yang diberikan tepat, kita akan gampang untuk sembuh. Ya, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara, nah inilah yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, bahwa hidup ini kita harus berhati-hati tentang kesehatan kita untuk mempraktekkan dharma dan untuk kehidupan bersosial, supaya kita memperoleh kesehatan dan umur yang lebih panjang. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan juga dalam Dhammapada, kesehatan adalah harta terbesar dalam kehidupan. Dan satu lagi yang perlu disampaikan, bahwa di tanggal 15 nanti, tepat hari Minggu, ya, kita akan menjadi Magadhamma, akan menjadi tuan rumah pembacaan Dhammapada serentak di seluruh Indonesia. Ya, waktunya kita itu dapat antara jam 10 sampai jam 2 siang. Untuk Kabupaten Asahan mendapatkan kuota 75 orang. Dari mulai Sungai Piring, Sostimoni, Paradipa, dan kita 4 itu mendapat data ataupun kuotanya 75 orang. Wihara Magadhamma mendapatkan data paling banyak di antara 4 wihara itu, berjumlah 23 orang. Nah, jadi sudah didaftarkan? Nah, terutama muda-mudi, ya. Jadi minggu yang semalam pun sudah mulai kita sosialisasikan kepada muda-mudi untuk mulai belajar membacakannya. Dan itu juga yang untuk orang dewasa juga ada, ya. Jadi malam minggu nanti pun kita berusaha untuk belajar bersama-sama, ya, membacakan Dhammapada secara serentak. Kita menjadi tuan rumah, kita harus berjaga-jaga. Siapa tahu nanti yang lain tidak bisa memenuhi kuota, kita yang harus menutupinya, supaya tetap lengkap 75 orang untuk Kabupaten Asahan. Dan Tanjung Balai pun bergabung di Magadhamma, tapi jumlah mereka hanya 15 orang. Ya, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara, inilah dalam waktu dekat yang harus kita kerjakan bersama-sama, supaya upacara itu nanti berjalan lancar. Kita pun harus mempersiapkan diri. Dan satu lagi yang tadi yang disampaikan tentang kesehatan, marilah sama-sama kita menjaga kesehatan kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan orang banyak, dan untuk diri kita sendiri, supaya kita dengan umur yang panjang mampu mempraktekkan dhamma dengan penuh dan punya kesempatan yang banyak untuk melakukan kebajikan. Sabi kata kawan bersuci kata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.